Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofita Juliana. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 1. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori, yaitu untuk ujian akhir semester pada semester ganjil ini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila yang pertama, di mana sila pertama ini berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang di dalamnya ini berisikan tentang keagamaan atau tentang kepercayaan manusia yang ada di dunia ini. Jadi contohnya di Indonesia terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu yang pertama Islam, kedua Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, serta yang terakhir Konghucu. Jadi karena kita hidup berdampingan dengan agama lain, maka diperlukannya sikap untuk toleransi atau sikap menghargai agama yang dianut oleh orang masing-masing. Karena banyak zaman sekarang ini orang-orang ini kurang menghargai atau kurang saling bertoleransi terhadap agama yang telah dianut oleh orang lain. Contoh tidak baik selanjutnya adalah selalu memaksa suatu agama kepada orang lain. Jadi untuk menganut agama itu sendiri kita tidak boleh secara paksa atau tidak boleh karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain. Karena dalam menganut agama itu sendiri harus memiliki keyakinan atau keimanan bahwa Tuhan itu hanya satu atau Esa. Dan juga banyak untuk sekarang ini tidak adanya saling menghormati terhadap agama lain. Kadang bahkan ketika orang agama lain ini beribadah, agama lainnya ini malah mengejek atau mencerca, menjelek-jelekan agama yang lainnya. Sebenarnya itu tidak boleh ya, tidak baik, karena ini masalahnya kepada Tuhan atau yang Maha menciptakan kita. Jadi untuk sekarang ini dibutuhkannya sikap yang toleransi kepada sesama, sikap yang menghormati, tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak memaksakan hak-hak yang orang lain punya. Biasanya orang yang tidak memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap sesamanya, terhadap orang lain, itu akan menimbulkan banyak masalah di dalam masyarakat tersebut. Dan sikap yang tidak baik selanjutnya adalah bersikap acuh tak acuh kepada orang lain, dan dia enggan untuk menghormati agama yang telah dipilih oleh orang lain. Karena kita berada di dunia ini, hidup saling berdampingan dengan manusia satu dan manusia lainnya, maka diharapkan untuk saling toleransi dan saling menghormati kepada sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua. Saya di sini mengambil pernyataan dari Soeharjanto pada tahun 1989. Beliau mengemukakan bahwa ditinjau dari isi hakikinya, maka pada dasarnya Pancasila merupakan orientasi manusia. Ideal Pancasila ialah manusia yang integral, etis, dan juga religius. Dengan kata lain, manusia ditentukan oleh dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi horizontal, lalu dimensi vertikal. Secara horizontal ini, ia merupakan kesatuan struktural dengan sesama dan lingkungannya, dan secara vertikal ia terarah pada yang mutlak, yang asli. Seluruh tingkah lakunya mendapatkan kualifikasi dan maknanya sejauh dilaksanakan dalam penghayatan kedua dimensi tersebut. Pendapat yang kedua yaitu dari Noto Nagoro pada tahun 1987. Beliau mengemukakan bahwa hakikat manusia itu bersifat monopluralis, yang dimana hakikat itu atau hakikat manusia merupakan keutuhan, keseluruhan,
diri dengan susunan atas raga dan jiwa dalam kedua tunggalnya, sifatnya sebagai individual dan secara pribadi. Jadi pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek pendukung sekaligus objek yang hendak dibangun. Peranan manusia sebagai subjek pembangunan sangat menentukan model pembangunan yang berwawasan dan berwajah kemanusiaan. Oleh karena itu, perbincangan tentang konsep filsafat sejarah nasional Indonesia itu harus bertitik tolak dari konsep manusia Indonesia seutuhnya. Manusia adalah pembentuk dari atau penghasil sejarah. Bersamaan dengan itu, ia atau manusia sekaligus juga dibentuk dan dipengaruhi oleh sejarah itu sendiri. Ini berdasarkan pernyataan dari Bertens pada tahun 1987 sampai sini. Hubungan pembangunan dan historistis, yaitu pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan bangsa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, sehingga pembangunan selalu terkait dengan historisitas. Pembangunan nasional juga tidak boleh dilihat lepas dari alur sejarah bangsa yang berkesinambungan. Jadi pembangunan ini selalu bersambung atau selalu bersinambungan dengan sejarah. Ini bisa dilihat dari perspektif sejarah. Pada era pembangunan nasional ini merupakan riak dalam gelombang yang satu hari peredaran sejarah ke peredaran sejarah yang berikutnya. Jadi ini maka dari itu disebut berkesinambungan karena saling terhubung antara sejarah satu dan sejarah yang lainnya. Di historisitas ini dan pembangunan adalah dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu saling berkesinambungan. Jadi segala pembangunan ini harus dijalankan dalam tanggung jawab terhadap keutuhan lingkungan, hidup dalam solidaritas dengan generasi-generasi umat manusia yang akan datang. Nah, pernyataan tadi itu merupakan penegasan bahwa pembangunan seharusnya tetap menjaga kelangsungan historisitas manusia. Jadi tidak menghancurkan histori atau sejarah dari peradaban. Jadi pembangunan ini harus memakai prinsip menggunakan sumber daya alam sambil memelihara kelestariannya. Jadi pembangunan ini tidak hanya membangun tapi juga harus memperhatikan alam sekitarnya. Apabila itu merusak alam sekitarnya, maka lebih baik tidak dibangun. Maka dari itu ketika ingin membangun sesuatu, kita harus memikirkan kesejahteraan lingkungan yang ada di sekitar bangunan tersebut. Salah satu contoh yang kita alami di era sekarang yaitu ketika ada sebuah pembangunan, semisalnya contohnya adalah mall, dan mall itu akan dibangun di sekitar perumahan warga tanpa persetujuan warga tersebut. Padahal jika mall itu dibangun atau didirikan, itu dapat merusak lingkungan yang ada di sekitarnya, yaitu merusak rumah-rumah warga dan dapat mengganggu alam yang ada di sekitarnya. Jadi itu adalah salah satu contoh yang kita alami pada saat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu di sini mengapa Pancasila sebagai dasar negara, dasar filsafat atau ideologi nasional. Pancasila juga sering disebut atau dinamai sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, karena di sini Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di dalam Pancasila pun terdapat sila-sila Pancasila yang merupakan acuan bangsa dalam kehidupannya. Jadi Pancasila ini tidak hanya memiliki satu golongan atau satu partai tertentu,
tetapi sebagaimana yang telah dikatakan oleh presiden kita yang pertama, yaitu Presiden Soekarno dalam pidatonya di pertemuan Gerakan Pembela Pancasila di Istana Negara pada tanggal 17 Juni 1954 yang berbunyi sebagai berikut. Pancasila adalah dasar negara dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara jika tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara ini. Dan jangan ada satu partai pun yang mengatakan bahwa Pancasila ini adalah asasku. Pancasila ini tetaplah pada asas marhaenisme. Oleh karena itulah PNI mempertahankan Pancasila. Tetapi jangan berkata PNI berdasarkan pada Pancasila, sebab jikalau dikatakan Pancasila adalah ideologis sebuah partai, maka lalu partai-partai yang lain tidak mau. Jadi di sini Pancasila tidak boleh diakui oleh partai tertentu. Jadi ini Pancasila ini adalah keseluruhan, yaitu masyarakat Indonesia yang memilikinya, tidak boleh satu partai yang memilikinya saja. Jadi kenapa Pancasila ini masih bertahan sampai sekarang? Karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia. Sangat sakti ideologi Pancasila ini karena kesaktiannya ini sudah diuji kala saat melawan kekejaman dalam pemberontakan G30S PKI. Kemudian pemerintah Orde Baru menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang menjadi buntut dari tragedi G30 SPKI yang diperingati setiap tanggal 30 September. Terbukti bahwa kala itu Pancasila sangat dipertahankan keberadaannya oleh rakyat Indonesia. Meskipun terjadi pembunuhan di mana-mana, namun Pancasila ini masih tetap berdiri dan tidak pernah tergantikan sampai sekarang. Jadi itu karena jika kita tidak memiliki Pancasila ini, maka sebuah negara ini tidak akan berdiri dengan baik, tidak akan berdiri dengan aman, karena apa yang kita lakukan sehari-hari ini sangat menganut dengan Pancasila. Jadi isi di dalam Pancasila ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Masuk ke pertanyaan keempat, yaitu apakah banyaknya orang yang masuk ke dalam organisasi ISIS ini dapat mengancam keberadaan Pancasila. Jadi jika dipikir kembali, menurut saya masih banyak orang yang ingin hidup damai, penuh toleransi dan saling menghargai, karena pada hakikatnya satu sama lain tetap saling membutuhkan. Hal ini tampak jelas dalam bidang perdagangan, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat sebaiknya berpartisipasi dan peka terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Jika melihat ada sesuatu kegiatan yang mencurigakan, salah satu contohnya seperti ISIS itu, maka sebaiknya segera melapor kepada kepolisian atau pihak yang berwajib. Kedamaian dan ketentraman adalah milik kita, hak kita dan kewajiban kita pula untuk menjaga dan memelihara kedamaian itu. Jadi karena banyak pada era ini yang menyatakan bahwa secara terbuka mendukung terhadap pemimpin Daulah Islamiyah atau ISIS, walaupun pemerintah Indonesia telah menyatakan penolakan terhadap ideologi kelompok ini. Jadi kelompok ini menyatakan bahwa ideologi Daulah Islamiyah bukan ideologi Islam dan bersifat radikal. Nah, Ketua Umum dari MUI, yaitu Pak Din Syamsuddin, mengatakan bahwa Daulah Islamiyah adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Suriah, namun tidak mengedepankan watak Islam yang rahmatan lillahil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Jadi ini kelompok ini hanya mereka mengaku-ngaku
bahwa mereka ini menggunakan ideologi yang tidak secara radikal. Jadi mereka ini berpura-pura mereka menggunakan watak Islam yang rahmatal alamin, padahal itu tidak. Malah mereka ini menggunakan yang sebaliknya. Mereka ingin menghancurkan ideologi Pancasila yang telah dibentuk. Jadi ISIS ini menggunakan pendekatan secara paksa, secara kehendak mereka, secara kekerasan, bahkan sampai secara pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Jadi jika ada mereka memberikan tawaran kepada orang, tetapi orang tersebut tidak menerima tawaran dari mereka, maka orang tersebut akan dibunuh oleh organisasi tersebut. Bahkan ada penghancuran terhadap tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam. Kadang banyak yang menghancurkan masjid-masjid, mengatasnamakan agama lain. Bahkan ada yang beberapa kali saya pernah dengar berita bahwa ada yang menghancurkan gereja dan itu mengatasnamakan agama kita, yaitu agama Islam, sehingga itu dapat menimbulkan permusuhan, dapat menimbulkan pertengkaran antara agama satu dan agama lainnya. Dan organisasi ini mereka ingin menghancurkan atau meruntuhkan negara yang telah berdiri, yang sudah didirikan sebagai hasil perjuangan umat Islam melawan penjajah. Jadi maksud dari organisasi ini sendiri yaitu mereka ingin mengambil alih suatu negara dan mereka jadikan sebagai negara mereka menggunakan ideologi mereka sendiri, yang bahkan itu ideologi yang kadang tidak masuk akal. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Di sini Pancasila merupakan sebuah karya besar dari para founding father yang hebat bangsa Indonesia di dalam meracik sebuah ideologi jalan tengah di luar ideologi Islam dan di luar ideologi sekuler, liberal atau barat. Jadi Pancasila ini kenapa disebut karya besar? Karena Pancasila ini berada di jalan tengah, tidak berpihak antara lebih ke ideologi Islam atau lebih ke ideologi barat. Jadi maka disebut ini adalah jalan tengah. Karena para founding father bangsa ini dapat meracik ideologi Pancasila ini sebagai ideologi khas Nusantara. Jadi Pancasila ini sangat khas, jadi sangat berbeda dengan punya negara-negara yang lain. Faktanya yaitu salah satu contohnya, yang pertama, terbukti selama 73 tahun ideologi ini masih bisa kita praktekkan, masih ada hingga saat ini. Jadi itu salah satu fakta yang memperkuat bahwa Pancasila ini adalah karya besar dan hebat. Meskipun dari sisi kualitas memang terus-menerus didalami oleh masyarakat kita, Pancasila ini sebenarnya punya suatu gambaran cita-cita masyarakat yang ideal, bahwa masyarakat Nusantara yang berpancasila ini sebenarnya masyarakat yang berperadaban tinggi. Nah, selanjutnya Pancasila selama ini sudah merupakan ideologi utama baik di level negara maupun di level masyarakat. Di samping common ideologi, Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai yang ada di masyarakat. Karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang berketuhanan, berkeadilan, yang mana memiliki tradisi bermusyawarah dan sudah sepakat untuk membangun kesatuan nasional. Untuk itu, manusia harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara untuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dianjurkan untuk para masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila ini ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila dapat bertahan hingga sekarang.
Tentunya hal tersebut harus dipertahankan, masyarakat kita harus memperkuat ini karena Pancasila ini adalah peninggalan yang sangat-sangat luar biasa dari histori sejarahnya, karena merupakan suatu gagasan narasi besar yang harus kita akui. Ini udah perkataan dari peneliti di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, yaitu Dr. Adnan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.